Wali disoroti betul sebagai putra sulung presiden menjadi wali kota Surakarta dengan stil yang kemudaan, yang saya mendampingi ya mungkin Zah Usur. Pak Teguh, kalau menurut Pak Teguh, bagaimana Pak Teguh menyikapi Pak Teguh itu menjadi orang dengan elektabilitas menurut survei Unisri ya, terakhir saya baca itu Pak Teguh mendapatkan elektabilitas yang paling tinggi. Angka-angka itu penting nggak buat Pak Teguh? Saya kira survei itu bagian dari mengukur popularitas, elektabilitas, kapabilitas dan sebagainya. Saya kira itu ya oke-oke saja. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan ini kan kalau dibandingkan dengan teman-teman yang belum berbuat, saya kira ya mungkin tidak sebanding ya. Jadi kalau saya melihat bahwa saya wakil wali kota ini ada survei yang lebih tinggi karena saya lebih pada dalam pelayanan selama hampir 4 tahun dengan Mas Gibran itu kan kelihatan, termonitor terus, tergambarkan terus oleh masyarakat. Saya kira itu saja. Di luar itu saya kira ya nggak begitu. Menurut saya ya. Jadi ada bagaimana Pak Teguh itu sebagai pendampingnya Mas Gibran itu memberikan gambaran ya, ke masyarakat. Saya kira itu juga efek ya. Artinya Pak Wali disoroti betul sebagai putra sulung presiden menjadi wali kota Surakarta dengan stil yang kemudaan. Saya mendampingi ya mungkin Zah Usur. Ya, tapi saya kira ini partner yang mungkin bisa dijadikan model ya. Artinya bahwa mengendalikan emosi anak muda itu kan ceplas-ceplos. Kemudian kalau salah ya maaflah, selesai. Tapi kan yang menerjemahkan kan kita. Menghadapi media, nanti ada pertanyaan macam-macam itu, kita yang menerjemahkan. Nah, supaya apa yang disampaikan itu ya maksudnya tuh seperti ini loh. Nah, jadi kita harus bisa menjaga bahwa kita ini bagian dari pelayan masyarakat yang dalam tanda kutip bahwa anak muda ini juga tidak ada yang salah untuk tampil menjadi politisi, bahkan menjadi kepala daerah, bahkan jadi presiden pun. Saya kira di alam terbuka ini, demokrasi yang sudah maju di Indonesia ini, biarpun ya orang punya pandangan yang berbeda-beda. Saya tidak akan mengomentari hasil pilpres, pileg dan sebagainya. Tapi ranah kita adalah bagaimana pasangan saya membangun kota Surakarta. Saya gitu. Oke, Pak Teguh, saya itu penasaran. Kita itu selama ini ya masyarakat itu membaca berita itu ketika seorang wakil wali kota itu datang ke sebuah acara begitu ya, meresmikan apa begitu ya. Tapi yang saya penasaran Pak Teguh dan saya ingin tanyakan di obrolan ini, behind the scene antara seorang Teguh Prakosa dan seorang Gibran Rakabuming itu bagaimana sih Pak? Bagaimana Mas Gibran itu memposisikan Pak Teguh sebagai wakil wali kota? Apakah ada beberapa keputusan penting begitu yang tidak melibatkan Pak Teguh begitu? Saya kira nggak ada ya, tidak perlu tersirat ya. Tetapi antara wali kota dan wakil wali kota ini kan job description-nya kan sudah kelihatan secara undang-undang, termasuk secara Permendagri. Saya kira tugasnya apa sama wakil itu. Kalau wali kota, kepala daerah itu memang ya dia kebijakan. Nah, kebijakan itu siapa yang melakukan, yang melaksanakan? Ya mesti wakil, sekda ke bawah, dan lain-lain. Nah, saya lebih pada pengawasan. Ya, biarpun ada job yang memang tentang kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, itu masuk di ranah saya. Ketentraman, kenyamanan,
intoleransi Ya. itu masuk di wilayah saya. Hmm. Jadi memang itu kerjaan saya. Jadi kalau saya lebih banyak ke masyarakat, memang itu tugas saya. Nah, di luar itu, misalnya mewakili beliau dalam kegiatan-kegiatan yang lain, ya saya kira beliau bisa memberi kepercayaan pada saya. Ya. Tak anggap itu memberi kepercayaan pada saya Ya. untuk mewakili atas nama wali kota. Itu saja saya Oke. kira.